Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa Selamat TV? Senang sekali saya Iqbal tentunya kembali hadir untuk Anda dalam program Up to Date, berikan info terkini. Dan pemirsa, seperti biasa, saya akan memberikan informasi-informasi terupdate untuk pemirsa di rumah. Dan tema kita kali ini yaitu persiapan Ayu Nyelong ke Lubuk Linggau 22222 di tengah pandemi. Waduh. Dan saya sudah bersama narasumber yaitu Bapak Dono Pratondo. Beliau merupakan operator Arung Jeram yang merupakan salah satu destinasi wisata yang masuk dalam Ayu Nyelong ke Lubuk Linggau 22222. Langsung saja kita sapa. Bagaimana kabarnya Pak Dono? Alhamdulillah sehat ya. Meskipun sekarang masih dalam pandemi, tapi kita tetap harus menjaga kesehatannya. Siap, ya. Waduh, Pak Dono, tentunya pemirsa di rumah ini penasaran ini bagaimana dengan wisata kita di tengah pandemi seperti ini. Mungkin Pak Dono bisa menjelaskan apa sih sekarang yang terjadi untuk wisata kita di masa pandemi ini sendiri? Oke. Terima kasih, Pak. Jadi selama pandemi sudah ditetapkan itu secara nasional di Indonesia dan Kota Lubuk Linggau juga terdampak selama 8 bulan ini. Oke. Dari bulan Maret ya, Maret itu sampai sekarang November 8 bulan kita juga terdampak dari wabah pandemi COVID-19 ya, di Kota Lubuk Linggau. Jadi saya selaku operator Arung Jeram sendiri yang ada di Kota Lubuk Linggau yang bahwasanya akan turut serta juga dalam program Ayu Nyelong Lubuk Linggau 2222 ini juga terdampak dan kita juga tidak beroperasi sampai saat ini. Tidak beroperasi sampai saat ini, dan ini bisa dinyatakan bahwa ini dari bulan 3 sampai dengan sekarang di bulan November itu tidak ada wisatawan atau baik lokal maupun mancanegara yang hadir ke Lubuk Linggau ya? Ya. Waduh, ini sangat miris sekali mendengarnya seperti itu ya. Nah, kalau untuk strategi ini mungkin ke depan setelah nantinya kita tidak tahu pandemi ini sampai kapan berakhir ya. Mungkin ada strategi-strategi yang sudah dirancang daripada tim Arung Jeram nantinya untuk menyambut daripada kedatangan Ayu Nyelong ke Lubuk Linggau di 22222 nanti. Strategi apa nih yang sudah dirancang? Ya, kita tetap berkoordinasi dengan Federasi Arung Jeram yang menaungi operator Arung Jeram ya, di seluruh Indonesia, dan kita berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata setempat dan dari instruksi dari Kementerian Pariwisata itu kita akan menyesuaikan dengan penyesuaian new normal, penyesuaian hidup baru, dan kita selaku operator juga akan menerapkan protokoler juga, dimulai dari kita tamu datang ke lokasi, ke base camp kita, terus melakukan perjalanan, terus sampai pengarungan itu tetap ada protokoler. Oke. Nah, melihat kondisi yang seperti ini tadi, bagaimana dengan teman-teman atau tim? Apakah mereka merasa, waduh ini bagaimana nantinya kita ya? Apakah ini akan dilanjut atau tidak seperti itu? Kalau melihat kondisi dari teman-teman ini seperti apa? Apa mereka agak sedikit down gitu? Ya, jadi yang kami rasakan setelah 8 bulan ini, 8 bulan ini saya selaku owner Ayu Clean Rafting itu, operator Arung Jeram di Kota Lubuk Linggau, merumahkan pekerja 9 guide dan 3 manajemen. Jadi mereka ada yang beraktivitas lain dengan pandemi, dan saya pun sendiri mendedikasikan di tempat tugas yang saya kerja itu sebagai relawan COVID-19. Jadi masing-masing ada orang kesibukan, dan ada juga yang ada yang kembali beraktivitas semua biasa ya. Jadi orang 9 guide, 3 manajemen. Berarti ada 12 ya. Ada 12 orang yang dirumahkan seperti itu. Nah, kalau misalkan nantinya apabila pada saat nantinya ketika Ayu Nyelong Lubuk Linggau 22222 ini nantinya akan berlangsung, otomatis mereka akan kita kembalikan lagi ya. Akan kita tarik kembali. Oke. Nah, untuk persiapan sampai saat ini, untuk persiapan menuju ke Ayu Nyelong 22222 ini sendiri. Ya, jadi kita juga tetap saling komunikasi dengan teman-teman ya. Tapi tetap ada beberapa waktu di saat kita senggang, kita juga
melakukan latihan. Latihan, terus ya paling sekedar berkumpul beberapa orang ya, beberapa orang itu berkumpul, kita melakukan pengarungan dan sambil kita memonitor, karena arung jeram ini bukan spotnya, areanya yang menetap dengan satu kayak bukit sulap, temam, itu tempatnya monoton flat ya. Kita tahu ketika ini ada yang rusak kita bisa benerin gitu ya. Tapi kalau di arung jeram ini kita harus update juga. Terakhir kita karena kita bermainnya di alam bebas ya kan, outdoor langsung. Kemarin kita ada sempat bulan Juli itu banjir, itu bantaran-bantaran sungai pun banyak yang rusak. Jadi spot-spotnya sekarang banyak berubah. Tapi alhamdulillah dengan kita melakukan inventarisir kemarin setelah banjir bandang kemarin, kita inventarisir dan kita laporkan ke pemerintah. Alhamdulillah sekarang beberapa spot di bantaran sungai Klini itu sudah ada pemantapan pembangunan berupa talut-talut dan bronjong-bronjong yang di sepanjang jalur destinasi kita. Baik. Nah, kalau untuk warga sekitar nih, dengan adanya airnya Lorong Lubuk Linggau 22222 nantinya, yang mungkin mereka sudah terinfo dari awal bahwasanya nanti akan ada program wisata yang luar biasa sekali. Kita akan memanjakan para tamu-tamu wisatawan, baik wisatawan asing maupun mancanegara dan juga lokal. Seperti mereka banyak sekali antusias mereka luar biasa sekali, dan diantaranya mereka pasti, waduh nanti saya akan membuka jualan di sana, jualan di sini. Nah, dengan adanya pandemi seperti ini, mungkin ada masyarakat sekitar yang ikut merasakan ini seperti apa? Jadi mungkin kita sama-sama ingat ya, ada beberapa bulan yang lalu itu ada muncul satu spot destinasi baru. Di tengah setelah banjir kemarin ada yang kasih ya kan. Namun jadi inovasi itu juga yang diharapkan dari kita Kota Lubuk Linggau, selaku warga Kota Lubuk Linggau, dan saya putra daerah Kota Lubuk Linggau juga. Yuk, inovasi seperti ini. Terus masyarakatnya juga harus open dengan orang luar yang akan berkunjung ke Kota Lubuk Linggau. Mulai mereka menerima dengan senyum, mereka layaknya pemandu lah, layaknya guide. Dan kami nggak mau juga kemarin dengan pandemi ini saya selalu juga petugas dan gugus tugas, saya pribadi menyatakan ini ditutup karena tidak akan mau membuat klaster baru masyarakat yang menjadi ditetapkan secara medik kena terpapar COVID-19. Jadi itu sangat saya apresiasi juga ya, ada yang masyarakat yang melakukan inovasi itu, tapi mereka pengembangannya tahun sekarang soalnya aja kita sama tahu terdampak ekonomi, terdampak semua ya. Terdampak. Oke, dan untuk saya nanti akan bertanya bagaimana sih keadaan alat-alat yang sekarang ya, termasuk itu booth atau mungkin alat-alat lainnya ya. Saya tidak keadaan seperti apa sekarang, keadaan seperti apa, apakah mereka mengalami pandemi juga, merasa pandemi. Sesaat lagi kita akan lanjut untuk Mas Dono ya. Dan untuk Mas Dono jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Up to Date, berikan info terkini. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Up to Date, berikan info terkini, dan masih bersama narasumber kita yaitu ada Bapak Dono Pratondo. Baik, saya biasa menyapa Mas Dono ya. Mas Dono aja nggak apa-apa ya? Mas Dono, kalau tadi pandemi sangat dirasakan oleh baik itu daripada tim kita maupun dari masyarakat lainnya. Nah, kalau untuk alat nih, bagaimana keadaan mereka? Apakah mereka merasakan pandemi seperti itu ya? Kayak perahu, kemudian kayak helm dan lain-lain, seperti apa sekarang keadaannya? Ya, kayaknya pernah Mas Iqbal juga pakai waktu itu ya. Iya, saya pernah pakai. Jadi waktu itu kalau sering dipakai kan rutin kan pasti
kita terkontrol. Tapi ini juga masih tetap kita kontrol. Tapi beberapa peralatan ya sekarang kita gudangkan. Digudangkan. Sempat kemarin ya agak miris juga lihat perahu sempat bisa debu dengan debu ya kan. Terus pelampung, helm, gitu. Jadi tapi ada beberapa juga tetap kita manfaatkan. Itu kita pakai untuk dedikasikan untuk sosial ya. Dalam hal kemarin kita sempat mengevakuasi ada yang anak hanyut kemarin, jadi kita sempat pakai itu. Perahu juga tetap kita pakai walaupun nggak profit untuk wisata, tapi kita bisa pakai juga untuk sosial. Jadi memang benar-benar itu dapat digunakan nih. Jadi tetap harus menjaga, merawat mereka seperti sendiri pastinya ya. Meskipun mereka belum digunakan saat ini. Oke, tapi itu tidak akan rusak. Enggak, ya alhamdulillah ya kita ada perawatan khusus yang kita ini masih ada beberapa orang yang di dekat sekitaran base camp kita itu ya dia juga masih karena dia ini mainan kita, ini tempat kita cari makan. Terus ya kita tetap jaga karena kita dengan pertimbangan harga peralatan yang nggak murah. Jadi kalau saat ini untuk program daripada Ayam 22 ini sendiri tentunya ini sudah menjadi pusat perhatian ya. Nah, dengan adanya pandemi sendiri mungkin ada kendala nih, kendala apa saja yang mungkin saat ini sudah terjadi, mungkin yang awalnya kita harus seperti ini berubah menjadi seperti itu. Nah, mungkin bisa dijelaskan kendala-kendala apa saja yang nantinya terjadi atau saja sudah terjadi atas program ini sendiri. Ya, jadi selama ini kita biasa dalam satu refer booth itu biasanya kita ini dapat instruksi dari pusat bahwasanya kita harus mengikuti juga new normal, kebiasaan baru, pola kebiasaan baru dalam hal destinasi Arungra. Dulu dalam satu perahu itu biasanya kan masih dulu kita orang 6 tamu. Nah, jadi 6 tamu 1 guide. Sekarang kita harus mengurangi Mas. Mengurangi jadi 4 tamu 1 guide. Berarti kan income kita juga sudah mengalami penurunan. Sudah tuh peralatan pun kita nggak bisa bertukar pakai. Kayak helm, life jacket sama dayung itu kita tak nomorin, helmnya 1, pelampung jatuh, dayung 1, ya itu yang dipakai mungkin dipakai, terus yang 2 dia dipakai terus. Ya. Jadi memang ada sedikit perubahan seperti itu ya, karena memang mengingat daripada menimbulkan kluster baru, meskipun kita bermainnya di air. Memang untuk pada dasarnya ketika ini kuman atau bakteri ini, virus ini hadir, sebenarnya dengan air itu sendiri untuk membersihkannya. Oke, baik. Nah, kalau untuk kesiapan sampai saat ini, kesiapan baik itu mungkin dari pemerintah setempat atau mungkin dari kita semua untuk menyambut program ini sendiri sudah sampai mana? Ya, kalau kesiapan dari kita, ya kita tetap melakukan publikasi yang terdahulu. Jadi kan saya kan share-nya kan gitu. Oh, jadi muncul lagi. Ini kita share lagi bahwasanya kita masih tetap ada dan kita tetap akan menyongsong program Ayo Ngelang Lubuk Linggau ini, salah satunya dengan Arungra. Itu kita tetap publikasikan. Terus dengan kita juga tetap berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata bahwasanya ini kita tetap adakan dan berharap juga pandemi ini bisa cepat berakhir. Oke, berarti untuk koordinasi tetap berjalan. Dikhawatirkan nantinya dengan adanya pandemi ini akan dibubarkan seperti tidak ya, ini tetap dijalankan. Cuma memang kita masih menunggu untuk hal apa saja yang nantinya akan yang bisa dilakukan untuk program ini sendiri ya. Nah, selain Arung Jeram, program apa saja sebenarnya yang ada? Destinasi wisata apa aja yang ada di masuk program ini sendiri? Mungkin Mas Wan bisa jelaskan sedikit lah. Kalau program selain ini ya sebenarnya banyak nih kayak yang kita punya dari kelola oleh pemerintah dan BUMD ya. Itu kayak Sulap, Kemang itu kan dikelola oleh BUMD, bisa terus Dinas Pariwisata. Nah itu sebenarnya saya mengharapkan juga memang inovasi-inovasi itu tidak monoton di sana. Harusnya mereka ada gimmick-gimmick baru atau dia harus semacam buat terobosan corporate untuk datang berkunjung. Kalau
itu ya. Lubuk Linggau perlu diketahui kita secara geografisnya kita sedang-sedang aja. Sungai nggak terlalu gede, Iya. ya kan? Terus Bukit Sulapnya nggak terlalu tinggi, Iya. ya kan? Jadi faktor cuacanya juga sedang-sedang aja kan. Terus Kemam air terjunnya nggak terlalu tinggi, jadi memang harus perlu inovasi-inovasi yang Untuk menarik minat. Oke. Oke. Nah, itu jadi menarik minat untuk pengunjung datang. Jadi apa yang harus kita jualkan itu harusnya program yang Baik. untuk inputannya ke. Berarti bukan hanya Rujuram saja ya, Iya. ada Bukit Sulap, destinasi wisata Bukit Sulap, kemudian ada juga Air Kemam dan lain sebagainya. Mungkin yang bisa untuk kita jadikan persiapan Ayun Yaman ke Lubuk Linggau 2222. Waduh, saya tuh dari sabaran lagi ternyata untuk menuju di 22222 ya. Karena kenapa? Karena jujur kita sudah sebagai warga, saya sebagai warga Lubuk Linggau dan teman-teman ini sudah mempromosikan ini sendiri sebelum jauh ya, sebelum adanya pandemi. Iya. Makanya kita mengkhawatirkan ini apabila nanti ketika ada pandemi ini malah tidak dijalankan. Waduh, ini sangat disayangkan tadi. Tapi berharap sebagai warga Lubuk Linggau ini tetap berjalan meskipun kita masih dalam masa pandemi. Oke, sesaat lagi saya akan melanjutkan di segmen ketiga. Mas Dona, kita akan break sejenak. Untuk pemirsa di rumah, tetap bersama kami hanya di Up to Date, berikan info terkini. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Up to Date, berikan info terkini. Dan kita akan melanjutkan berbicara kita bersama Pak Dono Pratondo. Baik, Pak Dono, harapannya apa nih untuk ke depan, khususnya untuk program daripada Ayun Yaman Lubuk Linggau 22222 ini, meskipun kita harus menghadapinya dikhawatirkan ya, meskipun ini masih dalam masa pandemi, harapan seperti apa? Ya, harapan kita sih sekarang terutama ya dengan pemerintah setempat ya, pemerintah setempat dalam hal ini tetap komitmen kita akan melaksanakan program ini berjalan, dan ini menjadi catatan juga di tengah pandemi bahwasanya Kota Lubuk Linggau, daerah Barat Sumsel ini juga ada daerah yang memang layak dikunjungi ya. Jadi saya sempat kemarin ada bulan yang lalu itu ada satu perguruan tinggi, kita sempat akan bangun kerjasama, kita termasuk salah satu spot destinasi yang akan diajak tampil sama dia, yaitu Palembang Polytechnic Tourism. Jadi dia akan bagi warga atau pemuda-pemuda yang akan kuliah ke lebih memantapkan dengan kepariwisataan. Sebenarnya di Palembang juga sudah ada. Saya kemarin sempat diajaknya bersama kayak gitu, nanti kita akan dipublikasi juga. Terus harapan juga pemerintah tetap bersinergi lah dengan pihak pengelola wisata dan BUMD dan sudah cukup baik. Terus kalau berbicara itu, kemarin kita ada harapan juga. Sebenarnya kita mau sosialisasi pengarungan itu untuk pengibaran bendera, tapi kita harusnya jadwalin bulan Oktober kemarin pas waktu Hut Kota ya. Hut Kota kita akan melakukan pengarungan dari Watas sampai ke Jembatan Ampera, melalui kan jalur sungainya itu sampai ke Musi. Karena pandemi ini ya juga membatalkan akhirnya. Padahal bagus sekali Pak, seperti itu ya. Ya. Jadi membawa bendera sekaligus bendera Ayun Yaman. Ayun Yaman kalau tinggal dengan beberapa teman-teman kota ya. Iya, kita ngelewatin beberapa kabupaten itu, Musirawas, Musi Banyuasin, terus Banyuasin, Palembang. Itu jadi kita rencana. Kayak konvoy gitu, kayak iya, apa ya. Kita bawa 2 perahu memang, jadi ekspedisi jatuhnya kemarin ekspedisi itu kita rencanakan di Oktober kemarin, tapi karena pandemi ini pun kita harapan pandemi ini, saya selaku operator arung jeram dan sekarang petugas itu ya berharap sih pandemi ini berakhir dan kita tetap bisa berjalan
aktivitas seperti biasa, ekonomi juga stabil lagi, jadi ya bisa-bisa kita sama-sama biar lebih semangat lagi. Kita berharap nih pandemi ini kita berdoa aja. Benar sekali. Dan semoga sih kita semua sih berharap ini pandemi kalau bisa siang nanti atau sekarang juga ini berakhir gitu ya. Baik, nah kalau untuk himbauan nih kepada masyarakat dan juga pemirsa di rumah tentang himbauan untuk program ini sendiri, kami bersama untuk Mas Doa. Ya, kalau untuk himbauan ke masyarakat ya dalam hal ini kita tidak bisa menghalangi atau membatasi ini. Harusnya mereka juga sadar ya, ini pandemi ini ada. Tapi kalau mereka mau berkumpul atau mereka akan berwisata, tolong tetap menjaga juga protokolnya. Ya tetap ya pertama ya dia harus pakai masker, terus jaga jarak ya. Itu kita sama-sama jaga imun kita jaga juga stamina kita, jaga kesehatan kita, jaga kesehatan orang di sekitar kita, insya Allah sehat semua lah gitu. Dan berharap ya virus ini udah nggak ada lagi di muka bumi, nggak tahu ini apa kemana lah gitu ya. Baik, dan terima kasih banyak untuk Mas Dono Pratondo atas waktu dan juga update beritanya seperti informasinya untuk pemirsa di rumah. Dan pemirsa di rumah tentunya kami sih berharap pemirsa di rumah tetap ayo kita mendukung penuh tentunya untuk program Ayo Ngelong ke Lubuk Linggau 22222, dan tentunya kita tetap menjaga protokol kesehatan meskipun nantinya pada saat program ini berjalan ini mungkin masih dalam masa pandemi. Dan tentunya saya sudah menjadi santai kami bersama operator Arum Jeram dalam persiapan Ayo Ngelong ke Lubuk Linggau 22222 di tengah pandemi, yaitu Bapak Dono Pratondo. Terima kasih banyak waktunya, dan juga terima kasih untuk pemirsa di rumah. Tetap terus saksikan up to date berikan info terkini hanya di Silampari TV. Saya Iqbal dan narasumber pamit undur diri. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa.